Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Pastinya dalam keadaan baik, saya percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang melakukan aktivitas. Dan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang beristirahat, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini saya kembali akan berbagi atau sharing kebenaran firman Tuhan. Sekiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, mengingatkan, menegur, membangun iman Bapak Ibu Saudara. Saya akan membahas pada Matius pasal 12 ayat 35 sampai 36. Ini mungkin ayat yang sudah sering kita dengarkan, tapi saya rindu kita untuk merenungkan kembali, membaca kembali kebenaran firman Tuhan ini. Matius 12 ayat 35 sampai ayat 36. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya ulang sekali lagi. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita sekarang harus bertanggung jawab. Saya ingin memulai sharing saya hari ini dengan pernyataan ini. Tuhan tidak mengirimkan juru selamat lagi atau yang lain. Izinkan saya mengulang sekali lagi pernyataan ini. Tuhan tidak mengirimkan juru selamat yang lain lagi. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan menyelamatkan kita lagi. Tidak akan menyelamatkan kita lagi. Ini mungkin mengejutkan bagi Bapak Ibu Saudara, tetapi saya ingin saudara memahami bahwa Tuhan sebenarnya telah mengirimkan putranya tunggal. Putranya yang tunggal ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara ingat dalam ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini mengambil ayat ini menggambarkan bahwa Kristus sebagai anaknya yang tunggal yang telah datang. Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Tuhan tidak akan datang kembali untuk menyelamatkan kita lagi. Sejujurnya ketika Tuhan kembali, itu bukan tentang menyelamatkan umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Kita yang percaya akan bergabung dengannya di udara untuk dibawa ke rumah yang kekal, ke rumah Bapa. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 17 Bapak Ibu Saudara bisa baca. Penting bagi kita untuk memahami bahwa sekarang kita bertanggung jawab secara fisik, sudut pandang kehidupan sehari-hari kita. Kita memahami menjaga hal-hal yang kita butuhkan. Namun penting bagi kita untuk mengabaikan tanggung jawab, untuk tidak mengabaikan tanggung jawab spiritual atau rohani kita ya, Bapak Ibu Saudara. Namun waktunya telah habis untuk mengabaikan tanggung jawab rohani kita. Ini adalah saatnya bagi kita untuk tidak mengabaikan kembali tanggung jawab kita itu, Bapak Ibu Saudara. Setiap perkataan, setiap perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30 dalam khotbahnya, ada suatu masa ketika Tuhan mengabaikan ketidaktahuan umat manusia. Apa yang berubah? Ya, Tuhan mengutus putranya untuk menyelamatkan dunia. Sebelum Kristus datang, Tuhan mengabaikan cara-cara umat manusia. Selain dari Israel yang telah menerima perintah, Yohanes menggambarkan dalam Yohanes 1 ayat 9 Kristus sebagai terang yang sesungguhnya, dan dia menulis bahwa terang yang sesungguhnya itu memberikan terangnya. Terang yang sesungguhnya itu memberikan terangnya kepada setiap orang, kepada semua orang.
Bisa saudara lihat Yesus memasuki dunia yang gelap ini dan menyinari terangnya dengan kebenaran kepada umat manusia. Kepada umat manusia menerima terang itu atau kebenaran dan mulai membagikan terang ini dengan orang lain. Injil Allah atau Kristus dimulai di Yerusalem dan menyebar awalnya melalui orang-orang Yahudi saja, kemudian ke segala arah melalui pengajaran para rasul dan para murid-muridnya. Umat manusia benar-benar sungguh luar biasa, terutama jika saudara menganggap bahwa Injil mulai menyebar jauh sebelum ada internet. Sebelum ada internet, Injil sudah menyebar jauh. Sekarang kita tahu apa yang benar secara moral. Kita juga tahu apa yang salah secara moral. Sekarang kita tahu apa yang benar juga secara rohani. Kita juga tahu apa yang salah secara rohani. Karena Injil telah disampaikan. Injil telah diberitakan. Apa yang Bapak Ibu Saudara telah dengar setiap minggu. Semua ini menurut Tuhan. Saya juga ingin menyatakan bahwa jika saudara tidak percaya kepada Tuhan atau Kristus, maka saudara mungkin tidak setuju dengan pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara. Kebenarannya adalah bahwa saya adalah orang percaya dan banyak orang lain menerima ini sebagai kenyataan. Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya kita tahu apa yang Tuhan setujui dan tidak setujui. Amin. Kita sudah tahu itu apa yang benar dan apa yang salah. Kita tahu apa itu dosa bagi Tuhan dan apa itu yang bukan dosa bagi Tuhan. Karena pengetahuan ini, kita sekarang memegang yang namanya tanggung jawab. Karena kita already know, kita sudah tahu apa itu dosa, apa itu enggak. Apa itu yang bukan dosa. Sehingga kita sekarang sudah memegang yang namanya tanggung jawab yang sangat penting atas bagaimana kita memilih untuk hidup secara spiritual, secara rohani dunia saat ini. Tanggung jawab yang sangat penting. Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 11 bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku pada hari penghakiman itu. Firman dalam kitab Roma ini sebenarnya adalah referensi silang dengan firman dari Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23 yang berbunyi demikian. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Pernahkah saudara, Bapak Ibu bertanya-tanya apa yang akan saudara akui kepada Tuhan? Saya selalu mendengar ayat ini dikutip dan selalu bertanya-tanya apa yang harus kita akui kepada Tuhan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sendiri. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Bersumpah. Apa yang harus kita akui? Apa yang harus kita sumpahi gitu kan kepada Tuhan? Tuhan tahu segalanya yang perlu diketahui tentang kita. Tuhan tahu pikiran kita jauh sebelumnya. Dalam Mazmur 139 ayat 2 itu Tuhan sudah mengetahui. Saya hanya ingin tahu apa yang bisa saya katakan kepada Tuhan tentang diri saya yang Dia belum tahu. Apa yang harus saya akui? Karena setiap kita pasti sudah mengerti bahwa Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segala-galanya. Kemudian saya renungkan dan kemudian saya mengerti bahwa inilah intinya. Tuhan ingin kita mengakui dalam tanda kurung meminta pertanggungjawaban diri kita. Tuhan ingin kita mengakui meminta pertanggungjawaban diri kita atas semua yang telah kita lakukan, baik dan buruk. Kita suatu hari akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan tentang segala hal. Tentang segala hal bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi karena Tuhan menganggap kita bertanggung jawab atas segalanya. Ini seperti harus berterus terang kepada orang tuamu. Ketika kamu tahu orang tuamu sudah
sudah tahu apa yang kamu lakukan. Sudah tahu apa yang kamu lakukan. Hanya perlu terus terang gitu. Kita memiliki tanggung jawab atas apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Kita juga memiliki tanggung jawab kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan saya merasa bagaimana kita memilih untuk memperlakukan orang lain adalah yang paling penting bagi Tuhan juga. Kita memiliki tanggung jawab menurut Kristus bagaimana kita memperlakukan orang miskin, memperlakukan orang sakit, orang-orang yang kurang beruntung, kemudian patah hati, sakit hati, dan bahkan musuh kita. Kita memiliki tanggung jawab bagi mereka. Kita bertanggung jawab atas bagaimana kita memilih untuk hidup di dalam diri kita sendiri dan dengan orang lain juga. Orang tua saya sama seperti orang tua Bapak Ibu Saudara, mungkin sangat besar dalam mengajari saya, dan tanggung jawab kepada saudara-saudara laki-laki saya, adik-adik laki-laki saya. Satu hal yang saya ingat ketika ayah saya mengajari kami pada waktu kami masih kecil adalah bahwa kami bertanggung jawab untuk menjaga satu sama lain. Ayah saya mengingatkan, saya ingat waktu itu ketika ayah saya sakit keras, dia memanggil saya, dia katakan, "Semi, adik-adikmu, mamamu adalah tanggung jawabmu gitu. Adik-adikmu adalah tanggung jawabmu. Kamu harus melindungi mereka, buat sesuatu yang terbaik untuk mereka." Ayah saya kemudian akan selalu berbicara tentang bagaimana komunitas tempat dia dibesarkan selalu memperhatikan satu sama lain. Saya percaya sebagai orang Kristen kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar komunitas kita juga, dari sekedar keluarga kita juga. Kita harus berada di sana untuk membantu semua orang tanpa memandang ras, kepercayaan, agama, atau suku dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Kita tahu ini benar karena apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ketika Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 7, "Celakalah orang yang menyebabkan orang lain tersandung." Kita melihat ayat kita hari ini bahwa Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 13, "Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung." Bapak Ibu Saudara, kita bisa berdoa semau kita, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 20. Kita harus melangkah, kita berpikir dan percaya bahwa Tuhan akan membereskan masalah kekecewaan yang kita perbuat. Tetapi saya memberitahu Bapak Ibu Saudara hari ini bahwa Tuhan telah menyerahkan tanggung jawab itu kepada umat manusia, kepada kita. Dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yaitu kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, tingkah laku. Sehingga orang-orang akan melihat Kristus dalam diri kita, dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga, berhati-hatilah senantiasa. Karena kita tidak tahu apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi di depan ini. Namun firman Tuhan katakan, ingatan bahwa kita akan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu jangan sampai Bapak Ibu Saudara lalai akan kebenaran firman Tuhan. Saya bukan katakan bahwa saya sudah sempurna, saya masih banyak belajar. Dan saya diingatkan terus oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga menguatkan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini terus meneguhkan, menguatkan, mengingatkan, menegur kami Tuhan, membangun iman kepercayaan kami, dan kami akan bertanggung jawab akan kehidupan kami, dan biarlah kami bertanggung jawab atas setiap perkataan kami, dan biarlah kami bertanggung jawab atas setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima Bapa, dan pakai kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Stay safe. God bless you.